Tes tes. Dengeran nggak suaraku? Iya, Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Em, jadi kalkulus itu materinya itu ada 3 bab. Yang pertama itu ada ini yang derivatif sama gradien. Terus yang kedua itu ada integral. Terus ada yang ketiga itu materinya yang teorema-teorema. Sebenarnya itu kalau diringkas materinya itu cuma ada 2, derivatif fungsi dan gradien, sama yang satunya tuh yang integral biasa, integral permukaan, sama integral volume. Nah, kenapa kalau diringkas tuh jadi 2? Jadi sebenarnya tuh kalau teorema-teorema itu kalau digabungkan itu masuknya ke integral volume gitu. Jadi sebenarnya itu cuma ada 2 materi. Yang pertama itu aku mulai aja materi derivatif fungsi vektor atau turunan berarah dan gradien. Yang namanya derivatif itu adalah turunan. Bisa turunan biasa, bisa turunan parsial juga. Kalau turunan parsial itu yang ada sin cos-nya, itu namanya turunan parsial. Kalau turunan biasa ya yang biasa kayak X, Y, dan Z, gitu. Nah, antara derivatif dan gradien itu sangat berkaitan satu sama lain. Artinya, apabila kita ingin mendapatkan suatu gradien dari suatu fungsi, maka kita harus cari derivatifnya dulu. Cara cara mencari derivatif itu ada 2, yaitu yang pertama ada 2 step. Yang step 1 itu menurunkan terhadap setiap komponen, dan yang kedua itu dijadikan IJK. Kenapa dijadikan IJK? Karena yang namanya derivatif itu merupakan sebuah vektor, di mana kalau vektor itu kan kita tahu, vektor itu harus ada komponen I, komponen J, atau komponen dari K. Ada 2 pengubah, berarti turuninnya ke komponen X dan komponen Y. Bagaimana dengan 3 perubah? Ya ada X, ada Y, dan ada Z. Contohnya, langsung ke contoh aja ya. Di sini ada fungsi X pangkat Y ditambah X kuadrat Y. Yang ditanya tuh cari gradien di titik itu bilangan Euler, di mana kalau pangkat 0 itu nilainya 1, itu udah paten di dalam matematika. Caranya yang tadi, turunkan dulu fungsi tersebut ke komponen-komponen yang sudah disediakan. Di sini komponen yang sudah disediakan adalah X dan Y. Jadi, fungsi yang ini, X, kita lihat di sini. X-nya pangkat 1. Apapun pangkat 1, kalau diturunkan itu akan hilang. Jadi X-nya langsung dihilangkan. Kita langsung tulis pangkat Y aja. Ditambah, di sini, X-nya itu pangkatnya 2. Kita turunkan 2X. Caranya gimana? 2-nya kita taruh di depan variabel X. Lalu kita tulis variabel X-nya lagi. Pangkatnya yang sebelumnya 2, kita kurangkan dengan 1. Jadi, pangkatnya 1. Lalu kita tulis komponen Y-nya. Ini adalah turunan dari X. Lalu setelah itu, di sini yang diminta adalah gradien di titik 2,0. Karena diturunkan terhadap X, maka langsung saja dimasukkan X-nya 2 dan Y-nya 0. Di sini, pangkat 0, di mana itu merupakan bilangan Euler. Bilangan Euler kalau dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Ditambah 2XY. Di sini Y-nya 0, berarti otomatis di sini habis atau 0. Jadi 1 ditambah 0 hasilnya 1. Itu kalau diturunkan terhadap X. Nah, kemudian ini belum selesai. Step yang kedua adalah menurunkan fungsi tersebut terhadap fungsi Y, terhadap variabel Y.
Di sini perlu dicatatkan bahwa apabila yang akan diturunkan itu dijadikan pangkat, maka tidak ada yang berubah. Ini kan kita mau menurunkan terhadap variabel Y. Sedangkan di soalnya itu yang pertama ini, Y-nya itu dijadikan pangkat. Maka apapun, angka berapapun atau huruf apapun atau variabel apapun, apabila diturunkan dan Y itu posisinya sebagai pangkat, maka akan tetap. Jadi X, E, pangkat Y. Ini tetap nggak bisa diapakan lagi. Karena yang akan diturunkan Y itu menjadi pangkat. Lalu ditambah di sini Y-nya pangkat 1. Tadi udah bilang kalau apapun pangkat 1, jika diturunkan itu akan hilang atau akan habis. Tidak diabaikan. Berarti di sini langsung X kuadrat. Karena maunya di titik 2,0, masukin aja X-nya 2, Y-nya 0. X-nya 2, Y-nya 0. E ini dipangkatkan dengan 0. Kan 1, karena E ini bilangan Euler. Nilainya 2. Ditambah X kuadrat. X-nya itu 2. Jadi 2 pangkat 2, 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Belum selesai, karena ini masih mencari turunannya. Lalu gimana untuk gradiennya? Kita masuk ke step kedua, mencari gradien, yaitu menjadikan IJK. Di sini, yang turunan sebagai X, kita pasang sebagai I. Maka di sini 1I, atau kita tulis aja I. Lalu ditambah dengan yang ini 6. Karena memiliki variabel Y, maka 6J. Jadi, gradien atau vektor gradien dari fungsi tersebut di titik 2,0 adalah I plus 6J. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak sebelum lanjut? Lanjut, lanjut. Lanjut ya. Untuk contoh 3 pengubah. Untuk contoh 3 pengubah itu sama. Cuma di sini turunannya tuh pakai turunan parsial. Caranya sama. Kita tahu ya kalau turunan sin adalah cos, kalau turunan cos adalah min sin, kayak gitu. Caranya sama persis kayak tadi, tapi di sini tuh pakainya 3 variabel, yaitu variabel X, variabel Y, sama variabel Z. Ini dijelasin apa enggak? Atau ada yang bingung? Jelasin aja nggak apa-apa. Oke. Berarti yang pertama itu diturunkan ke X-nya ya. Di sini X-nya dihilangkan saja karena pangkat 1. Berarti langsung tulis sin Z. Ditambah kayak tadi, 2-nya turun ke bawah, 2XY. Langsung aja substitusi X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 0. Ketemu 4. Lalu yang kedua, diturunkan ke dalam variabel Y. Nah, di sini nih. Di sini X sin Z. Di sini kan tidak ada variabel Y, maka tidak perlu diperhatikan atau diabaikan aja. Yang di sini variabel Y-nya pangkat 1, maka hilang. Jadi sisanya adalah X kuadrat. Nah, kemudian turunan terhadap Z. Di sini X sin Z, maka diturunkan adalah X cos Z. Di sini tidak ada variabel Z-nya, maka hilang. Disubstitusi. Setelah itu, seperti tadi, dijadikan IJK 4 sebagai karena terikat dengan X, jadinya dia I, 1 terikat dengan Y, jadinya J, 1 terikat dengan Z, jadinya K. Jadi 4I plus Z plus J plus K. Kayak gitu. Ini yang namanya gradien dari vektor atau vektor gradien. Terus ada yang namanya turunan berarah. Nah, turunan berarah itu ada step by step-nya. Ini udah kelihatan belum? Kelihatan. Kelihatan. Ini cara mencari turun berarah. Jadi yang pertama itu caranya turunin setiap komponen kayak tadi, mencari derivatif. Lalu jadikan ke dalam bentuk IJK. Nah, yang poin 1 dan poin 2 itu sama seperti tadi. Poin 3, mencari vektor U, di mana rumus vektor U itu sama dengan vektor A dibagi panjang vektor A.
ini bisa diganti dengan huruf apapun sesuai dengan soal, jadi bisa B, bisa C, atau apapun. Nah, lalu setelah kita mendapatkan vektor U, kita bisa mendapatkan yang namanya turunan berarah. Turunan berarah itu bentuk simbolnya itu DU. Nah, caranya itu mengalihkan yang tadi hasil dari gradien yaitu poin 2. Poin 2 itu hasilnya nanti gradien yang tadi dengan poin 3. Nah, pada tahap turunan berarah ini, komponen IJK-nya tuh hilang. Kenapa begitu? Karena turunan berarah itu bentuknya adalah skalar, bukan vektor. Sehingga IJK-nya itu tidak diperhatikan atau hilang. Contohnya, nah yang ini. Di sini ada fungsi di titik 3,-2 arahnya ini kebetulan vektor A seperti tadi di contoh vektor A I min J. I berarti di sini nilainya 1, J ini berarti di sini nilainya 1. Caranya gimana? Caranya tadi yang pertama adalah turunan terhadap setiap komponen. Sama. Jadi diturunkan terhadap X berapa? Di sini 4X plus Y berarti. Di sini nggak ada fungsi X-nya hilang. Diturunkan terhadap Y. Di sini nggak ada fungsi Y-nya hilang. Y-nya pangkat 1 hilang, berarti tinggal X min 2Y. Gitu. Setelah itu, substitusi. 3 min 2. Di sini soalnya mintanya 3, min 2. Ketemu 10 dan 7. Nah, setelah itu kita jadikan ke dalam bentuk vektor, yaitu IJK. Di sini berarti 4X plus Y, I, ditambah X min 2Y, J. Sehingga ketemu gradiennya itu adalah 10i plus 7j. 10 dari mana? Yang ini, vektor x ketemu tadi setelah disubstitusi. 7 dari mana? Vektor y ketemu setelah disubstitusi. Nah ini merupakan tahap mencari gradien, sama seperti tadi yang di awal. Nah, bagaimana untuk mencari turunan berarah selanjutnya? Kita mencari vektor U dahulu. Caranya tadi vektor A dibagi dengan panjang vektor A. Ini yang tanda garis 2 ini namanya panjang. Vektor A-nya berapa? Vektor A-nya itu I min J. I-nya nilainya 1, J-nya nilainya 1. Berarti 1 min 1. Nah, bagaimana dengan panjang A? Rumus panjang A adalah akar dari vektor A. Vektor A-nya itu 1 tadi. Berarti akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Jadi akar dari 1 tambah 1, maka jawabannya adalah akar 2. Ini tidak bisa disederhanakan lagi. Ini masih dalam kondisi I dan J. Kalau misalkan vektor A-nya ada IJK, ya berarti akar dari nilai I kuadrat ditambah J kuadrat ditambah K kuadrat nilainya. Nanti itu berapa hasilnya. Gitu. Selanjutnya, langkah terakhir adalah mencari DU, di mana DU adalah turunan berarah. Caranya mengalihkan hasil poin 2 dan poin 3. Nah, ini hasil poin 2 dikalikan poin 3. Hasil poin 2 itu yang ini, 10i plus 7j. Dikali dengan U, U-nya yang ini. Berarti 10 per akar 2 dikurangin 7 per akar 2. Nah, di sini vektor I dan J-nya itu, komponen I dan J-nya itu hilang. Karena sudah menjadi skalar. Ketemulah hasilnya 3 per akar 2. Ini bisa disederhanakan lagi, dikali akar 2 per akar 2. Berarti hasilnya 3 per 2 akar 2. Tuh. Yang selanjutnya, ini sama. Tapi ini variabelnya itu ada 3, X, Y, Z. Sedangkan yang tadi kan cuma ada 2, X sama Y. Yang ini ada 3, X, Y, Z. Caranya sama. Yang pertama itu biasa diturunkan terhadap vektor X, diturunkan terhadap vektor Y, diturunkan terhadap Z. Lalu disubstitusi. Nah, setelah itu carilah vektor U. Caranya sama. Vektor A dibagi panjang vektor A. Ini panjang vektor A-nya sudah ketemu 3. Setelah itu langsung tuh nyari ke turunan berarahnya. Dikalikan.
Jadi hasil dari gradien tadi dikalikan dengan hasil dari vektor U. Dan jangan lupa I, J, dan K-nya itu hilang, tidak terpakai lagi. Tuh. Sampai sini ada yang tanyain nggak sebelum lanjut ke garis singgung? Lanjut. Kalau garis singgung itu caranya tuh hampir sama sih. Caranya ini. Yang ini. Yang pertama diturunkan, biasa. Pokoknya untuk mencari turunan berarah, untuk mencari gradien dan garis singgung itu pokoknya kita harus menurunkan terlebih dahulu terhadap komponen-komponen. Ini turunkan bersamaan dalam IJK, ini dalam bentuk vektor, terus baru substitusi titiknya, lalu baru tuh cari garis singgung atau garis normal. Nah, di sini tuh garis normal itu kebalikannya dari garis singgung. Nah, nanti ini ada contohnya. Nah, di sini ada fungsi. Fungsinya tuh x kuadrat plus y kuadrat plus 2z kuadrat sampai dengan 23. Mintanya di titik 1, 2, 3. Nah, di sini nilai dari fungsinya adalah 23. Sehingga pertama itu kita mencari gradiennya dahulu. Mencari gradiennya dulu sama seperti tadi caranya. Hasilnya seperti ini. Nggak ada masalah ya kalau mencari gradien. Nanti kalian bisa coba sendiri. Caranya sama kayak yang di awal. Lalu kita substitusi tuh. Substitusinya dari mana? Dari titiknya. X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Jadi X-nya di sini 1, 2i. Y-nya di sini 2, berarti 2 kali 2, 4. Z-nya 3, 4 kali 3, 12. Gitu. Pokoknya caranya sama kayak tadi. Nah, lalu gimana untuk menentukan garis singgung dan garis normalnya? Caranya adalah di sini 2i 4j plus 12k yang sudah disubstitusi ubah ke dalam komponen x, y, z. Karena di sini ada tiga variabel x, y, z. Kalau misalkan 2 ya hanya x dan y gitu. Jadi sini 2, satunya itu diganti x, j-nya itu diganti y, k-nya itu diganti z. Nah, tetapi tidak 2x plus 4y plus 12z, tidak gitu. Karena di sini terikat dengan titik-titik yang akan menyinggung dari garis yang akan dibuat. Jadi hasilnya adalah 2 dikali x min 1. Pokoknya semuanya itu nilai di dalam kurung itu negatif atau min. Satunya dari mana? Dari titik x yang ini. Lalu 4 dikali y min 2. 2-nya dari titik y plus 12 dikali Z min 3 sama dengan 0. Semua persamaan garis singgung harus sama dengan 0. Gitu. Bagaimana dengan garis normalnya? Karena di sini sudah terikat dengan 1, 2, 3, garis normal itu artinya itu garis tersebut itu melalui bidang yang sedang digambar. Sedangkan garis singgung kan tidak melalui, hanya menyinggung saja. Nah, oleh karena itu di sini tidak menggunakan tanda penjumlahan maupun sama dengan. Karena nilainya adalah sama-sama melalui bidang yang akan dibuat. Nah, tadi kan ada catatan bahwa garis normal itu kebalikan dari garis singgung. Jadi, yang tadinya 2 dikali x min 1, untuk dijadikan garis normal, maka x min 1 per 2. Yang di sini 4-nya turun ke bawah, per 4. Yang di sini 12-nya turun ke bawah, jadi per 12. Itu cara mencari garis singgung dan garis normal. Bab yang pertama udah selesai. Ada yang mau ditanyain nggak sebelum lanjut ke integral? Isi variabel x, y, z-nya dari mana?
X-nya variabel apa? X, Y, Z kan bentuk variabel. Nah, itu pasti ada isinya kan. Isinya dari mana? Yang ini, yang 2 dikali X min 1. Iya. Oh, ya, X, Y, Z itu merupakan variabel. Tetapi di sini, variabel ini, variabel X atau Y atau Z itu untuk menggantikan vektor I, J, dan K. Itu. Jadi nilainya tetap 1. Berarti ini tuh hasil akhirnya yang mana? Hasil akhirnya yang ini garis singgung, yang ini garis normal. Udah gini aja. Fungsinya emang gini. Bisa kok dikalikan mau 2x min 2 ditambah 4y min 8 berarti gitu. Nggak apa-apa. Oke, oke. Berarti hasilnya bukan bilangan dong. Yang namanya persamaan hasilnya bukan bilangan. Namanya persamaan pasti ada faktor-faktor atau variabel-variabel yang mengikat. Gitu. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke integral berarti ya. Udah kelihatan? Oh, belum. Udah. Bab yang kedua itu integral. Di sini integral itu kan ada integral biasa, ada integral permukaan, ada integral garis, ada integral satunya apa ya? Volume. Kalau integral biasa itu dibagi jadi 2 ya, integral tentu dan tak tentu. Ini udah dipelajarin pas SMA. Masih ingat kan cara mengintegralkan persamaan? Masih ingat nggak? Atau udah lupa? Masih. Oke, kalau masih berarti nggak ada masalah ya. Langsung ke integral garis berarti. Ini aku pakai bahan materi bukan dari Pak Bambang. Bukan dari Pak Heru, tapi sama intinya di sini. Sama kok. Menurutku ini lebih mudah sih buat dipahami. Yang pertama itu integral garis. Namanya integral garis itu berada di satu dimensi. Jadi bisa garis lurus, bisa juga dengan garis melingkar. Nah, kayak gini contohnya. Ini kan sama kayak yang dari Pak Heru. Nih, ini ada lintasan, bisa dikatakan lintasan lurus. Di sini lintasan yang melingkar. Gitu. Nah, integral garis itu, kalau misalkan dalam lintasan yang melingkar itu, nilai titik-titiknya itu sama. Jadi, cara untuk mencari integral garis itu, yang pertama, biasa diturunkan, lalu dikalikan dengan variabel IJK, bukan variabel, dikalikan dengan vektor IJK. Contohnya gini, yang kalau contoh satu ini merupakan contoh mengintegralkan biasa. Kalian udah bisa kan yang ini tadi katanya nggak ada masalah. Kita langsung ke contoh yang kedua. Di sini contoh dari integral garis. Oh, bukan. Oh, yang ini. Contoh ketiga. Contoh dari integral garis. Caranya gini. Di sini ada sebuah fungsi I, fungsi J, dan fungsi K. Mintanya mengintegralkan garis. Kalau integral C itu namanya mengintegralkan garis dari A, dari fungsi A tersebut, R dari titik 000 sampai 111. Di mana di sini yang A diketahui X-nya T,
Y-nya T kuadrat, Z-nya T kubik atau T pangkat 3. Nah, caranya yang pertama adalah di sini ditulis dulu fungsi A-nya, jadi integral C atau integral garis. Ditulis dulu fungsi A-nya, di sini 3x kuadrat min 6YZ I ditambah 2Y, yang ini kita tulis ulang, lalu dikalikan dengan DXI ditambah DXJ ditambah DYJ ditambah dengan DZK. Nah, di sini ada 3 komponen. Kalau misalkan hanya I dan J, ya nanti dikalikan DXI dan DYJ. Nah, selanjutnya, I ini kita gabungkan atau kita satukan dengan DXI, di mana nanti vektor I-nya tuh sudah hilang dan berganti kepada DX. Sudah tidak lagi dengan vektor. Lalu yang J ini kita gabungkan dengan DYJ, di mana di sini nanti vektor J-nya hilang dan berubah menjadi DY. Dan yang K sama digabungkan dengan DZK. K-nya hilang, maka jadinya adalah DZ. Jadi proses pertama ke proses kedua itu menghilangkan vektor I, vektor J, dan vektor K. Dihilangkan dulu vektornya. Karena apabila masih ada vektornya tidak bisa diintegralkan. Itu. Nah, setelah itu ini langsung rumus. Nah, setelah itu tadi sudah diganti IJK-nya. Di sini X-nya sama dengan T, karena di sini yang A, X sama dengan T, Y sama dengan T kuadrat, Z sama dengan T kubik atau T pangkat 3 di titik 000 dan 111. Di sini dengan T0 dan T1. Kenapa T0, T1? Kita lihat titik awalnya atau basis awalnya tuh semuanya tuh 0 semua. Dan basis akhirnya semuanya juga 1 semua. Maka disimpulkan bahwa titiknya dari 0 sampai 1. Kalau misalkan ada soal seperti ini, sudah dipastikan bahwa titiknya itu sama. Kalau soal udah diketahui X, Y, Z-nya. Karena nanti X, Y, Z-nya ini akan diganti. Bukan akan diganti, akan menggantikan. Lalu selanjutnya, di sini, tadi masih ingat ya hasilnya. Hasilnya adalah ini 3x kuadrat min 6YZ dx ditambah 2Y min 3XZ dy ditambah 1 min 4XYZ kuadrat dz. Nanti X-nya itu diganti T, Y-nya diganti T kuadrat, dan Z-nya diganti T kubik atau T pangkat 3. Nah, yang ini. Di sini tadi kan 3x kuadrat. Maka karena di sini X-nya sama dengan T, diganti tuh 3T kuadrat. Lanjut, 6 T kuadrat T pangkat 3 ditambah 2T kuadrat ditambah 3T kali T pangkat 3 dt kuadrat. Pokoknya di sini komponen-komponen variabel X, variabel Y, dan variabel Z semuanya diganti dengan T. Baik itu X itu sama dengan T, Y itu sama dengan T kuadrat, Z itu sama dengan T pangkat 3. Semuanya itu diganti. Gitu. Nah, setelah diganti tuh kita disederhanakan. Jadi 3T kuadrat min 6 ini karena sama-sama T, pangkatnya tinggal dijumlah saja. 3 tambah 2, 5. 6T pangkat 5 dt. Di sini jadi 4T pangkat 3, lalu plus 6T pangkat 5 dt, dan 3T kuadrat min 12 T pangkat 11. Disederhanakan. Nah, lalu gimana dengan 0 dan 1? 0 dan 1 itu kita gunakan sebagai batas bawah dan batas atas. Sebagai batas bawahnya, karena nilainya lebih kecil. 1 sebagai batas atasnya. Nah, ini namanya integral tentu, karena dia memiliki batas atas dan batas bawah. Caranya gimana? Cara untuk menyelesaikan integral tentu ini, yang pertama, kita tinggal memasukkan nilai 1 dahulu, nilai batas atas 1 dahulu ke semua komponen, lalu setelah itu dikurangkan dengan memasukkan nilai 0 ke semua komponen. Jadi 1 disubstitusikan dulu semuanya, hasilnya berapa, misalkan hasilnya A,
lalu 0 disubstitusikan dahulu ke semuanya, hasilnya misalkan B. Nanti hasil akhirnya adalah A min B, kayak gitu. Tapi sebelum disubstitusikan jangan lupa diintegralkan dulu. Jadi diintegralkan dulu biasa, baru disubstitusikan 1 dan 0. Ini di proses ini ada yang bingung nggak? Yang integral tak tentu, integral tentu yang ada batasnya, ada yang bingung nggak? Boleh diulangi sekali lagi yang integral tentu. Integral tentu. Oh, yang ini ya, yang poin kedua. Gini, caranya untuk yang integral tentu itu, yang pertama, kita jangan lihat dulu deh batasnya, kita lihat dulu fungsinya. Nah, setelah itu, step selanjutnya adalah fungsi tersebut diintegralkan biasa. Gitu. Pokoknya kayak kalian itu mengintegralkan suatu fungsi biasa, diintegralkan. Nah, setelah hasil tuh udah selesai diintegralkan, kita lihat tuh ada batas atas dan ada batas bawah. Nah, selanjutnya batas atasnya adalah 1. 1 itu kita substitusikan ke hasil dari yang sudah diintegralkan tadi. Fungsi yang udah selesai diintegralkan tadi yang pas proses pengintegralan. Setelah itu, hasilnya berapa? Misalkan hasilnya A. Bagaimana dengan batas bawah yang 0? Yang 0, substitusikan lagi ke fungsi yang sudah diintegralkan. Hasilnya berapa? Misalkan B. Nah, nanti A dikurangin B. Hasilnya, di sini hasilnya ketemunya 2. Gitu. Nanti aku yang soal ini aku share yang integral tentunya nanti aku tulis, aku foto kirim ke grup. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Yang B berarti. Nah, yang B ini turunannya itu tergabung ya, maksudnya dari 000 sampai 001, terus nanti sampai ke 011, terus sampai ke 0111 gitu. Nah, yang ini. Yang ini, yang B. Ada 3 proses, karena di sini terdapat 3 variabel, X, Y, Z. Proses yang pertama, mengarah ke Z, proses yang kedua mengarah ke Y, dan proses yang ketiga mengarah ke X. Proses yang pertama ini, kan dari 00 sampai 001, sesuai dengan soalnya tadi. Di sini X-nya 0, Y-nya 0, DX-nya 0, DY-nya 0. Sedangkan Z-nya itu berubah dari 0 sampai 1. Di sini kita lihat komponen Z-nya kan 0. Berubah jadi 1 tuh. Nah, oleh karena itu, DZ-nya itu tidak terdefinisi. Karena perbedaan dari kurva, perbedaan dari koordinat dari kurvanya. Di sini 0 berubah jadi 1. Nggak seperti X dan Y. Dari 0 tetap 0, 0 tetap 0. Selanjutnya, karena Z berubah dari 0 sampai 1, maka di sini Z sama dengan 0 sampai 1. Ini batas bawah, ini batas atas. Batas bawah dan batas atas, jangan lupa pada saat proses yang tadi, batas atas dikurangin batas bawah. Gitu. Selanjutnya, di sini fungsinya, X dan Y-nya itu diganti 0, sedangkan Z-nya itu tetap. Jadi di sini kan tadi kan X, di sini kan Y. Diganti 0, pokoknya X dan Y-nya itu diganti 0. Sedangkan Z-nya itu tetap, karena Z-nya itu berubah dari 0 sampai 1. Makanya dia jadi paten atau jadi menetap. Semuanya dijadikan 0, substitusikan 0 kecuali Z, dan ketemulah DZ-nya sama dengan 1. Gitu. Ini kan hasilnya 0 nih. Yang ini dikalikan 0, hasilnya 0. Tambah 1 min, ini kan 0. Berarti hasilnya kan tinggal 1, yang ini. Ini hasilnya yang 1. Itu yang Z. Lalu kita beralih ke proses kedua tuh, ke 011. Di sini X-nya tetap 0. Z-nya juga tetap 1, dari 1 ke 1, berarti kan nggak berubah. Gimana dengan Y-nya? Y-nya tuh berubah dari 0 sampai 1.
Berarti di sini X-nya 0, Z-nya 1, dx dz-nya 0. Pokoknya dx dz itu selalu 0. Semua yang awalan d, dx, dz, dy itu selalu 0. Sedangkan y-nya berubah dari 0 sampai 1. Maka ada batas atas dan batas bawah. Batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Yavi kenapa? Selanjutnya selanjutnya tadi sampai mana ya? Oh ini ya. Selanjutnya itu biasa disubstitusi kayak tadi. X-nya 0, Z-nya 1. Y-nya gimana? Y-nya tetap Y. Substitusi, ketemulah 2Y dy 1. Dari mana? Ini kan 0. Terus yang ini 0, sisanya 2Y. Yang ini 0. Ini kan dikali 0, maka semua di sini 0. Maka hasilnya adalah 2Y dy. Hasilnya 1. Gitu. Proses selanjutnya masih, karena dimintanya tuh masih 1 Di sini Z dengan Y-nya tuh menetap dari 1 ke 1, Z-nya dari 1 ke 1, berarti tetepan. Sedangkan X-nya tuh dari 0 ke 1, berubah. Berarti X-nya itu ada batas bawah dan batas atas. Batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Gitu. Batas bawah, batas atas. Nah, untuk Y-nya dan Z-nya substitusikan aja semuanya 1. Sedangkan X-nya menetap. Ketemulah setelah disederhanakan, ketemu 3x kuadrat min 6 dx sama dengan min 5. Ini hasil dari fungsinya. Selanjutnya, untuk penjumlahan atau hasil akhir dari integral garisnya itu semuanya dijumlahkan. Jadi dijumlahkan dari komponen Z yang udah dicari yaitu 1, dari komponen Y yang udah dicari adalah 1, dan dari komponen X yang udah dicari adalah min 5. Jadi 1 tambah 1 min 5. Gitu caranya. Untuk integral garis. Jadi integral garis itu satu persatu. Kalau misalkan ada pergabungan kayak gini. Tapi kalau misalkan cuma X sama dengan T, Y sama dengan T kuadrat, dan Z sama dengan T pangkat 3, maka caranya seperti biasa tadi. Tinggal diturunkan, integralkan, lalu dimasukkan batas atas, batas bawah. Jangan lupa X-nya diganti, Y-nya diganti, Z-nya diganti. Nanti ketemu hasilnya. Itu hanya seperti ini. Tapi kalau misalkan kalau misalkan poin B itu karena ada perubahan atau ada tingkatan jenjangnya, dari 0 berubah ke 1, nanti ada yang berubah ke 1 lagi, ada berubah ke 1 lagi. Itu nanti rumusnya atau caranya tuh step by step dari setiap komponen. Biasanya dimulai dari komponen yang ketiga, yaitu komponen Z. Nanti urut komponen Z, komponen Y, ke komponen X. Gitu. Ini untuk integral garis. Untuk integral permukaan, udah kelihatan ya PPT-nya? Ya. Oke. Untuk integral permukaan dua dimensi pakainya. Rumusnya itu yang ini. S bisa diganti dengan huruf apapun sama dengan double integral. Jadi kalau integral permukaan itu double integralnya. Nanti kalau integral volume triple. A, N, ds. Di sini nanti ini S-nya bisa diganti dengan huruf apapun sesuai dengan soalnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan supaya lebih mudah. Kalau misalkan di integral permukaan itu, jika permukaannya itu kita fokuskan ke X dan Y, yang ini, maka nanti penurunannya itu kita fokus ke X dan Y. Nah, kalau misalkan ke X dan Z, maka akan fokus ke X dan Z.
Apabila Y dan Z, maka juga akan fokus ke Y dan Z. Tuh. Nah, di sini N kali K. Kenapa K? K itu kan identik dengan Z kan. Di sini, X dan Y yang dipakai, sedangkan Z tidak. Oleh karena itu, yang dijadikan sebagai pembaginya itu yang tidak ada komponennya, yaitu komponen dari Z. Komponen dari Z itu satu kelas dengan K. Jadi di sini N kali K. Sedangkan sini, yang dipakai adalah X dan Z. Tadi kan diturunkan X dan Z. Oleh karena itu, yang menjadi pembaginya itu adalah J, di mana J itu satu kelas dengan variabel Y. Di sini, Y dan Z. Berarti yang tidak dipakai kan X. X itu satu kelas dengan vektor I. Itu. Ini yang perlu yang perlu dihafalkan. Langsung ke contoh aja biar nggak bingung. Di sini hitung dari integral. Ini kurang satu integral lagi ya, harusnya double integral. Double integral S dari AN ds. Di mana di sini sudah diketahui A-nya fungsi ini dan S adalah bagian bidang dari ini. Jadi bidang itu memiliki bagian-bagiannya tersendiri. Nah, di sini ada bagian bidangnya diketahui dengan persamaan. Caranya itu kita mencari N terlebih dahulu boleh. Caranya yang ini, bagian dari bidangnya kan 2X ditambah 3Y ditambah 6 tambah 6Z. Nah, kita jadikan X, Y, Z-nya ke dalam vektor. Di sini. Jadi 2I ditambah dengan 3J ditambah dengan 6K. X, Y, Z-nya kita ganti IJK kayak biasa. Dibagi dengan ini panjang dari vektornya. Sama kayak tadi, caranya akar dari 2 kuadrat tambah 3 kuadrat, ini kuadrat harusnya. Plus 6 kuadrat. Hasilnya 2I plus 3J plus 6K per 7. Ini N-nya. Nah, untuk mencari A kali N, A-nya tadi kan merupakan sebuah fungsi yang sudah diketahui. Yang ini, 18Z I min 12J plus 3YK. Ini dikalikan ke yang N sudah dicari. Nah, perlu diingat, di sini 18ZI dikali dengan 2I. I-nya itu hilang. Vektornya itu hilang, dan ini sudah menjadi skalar. Dikurangin 12J dikali dengan min 12J dikali dengan 3J. Faktor J-nya hilang. Berubah ke dalam skalar. Ditambah 3YK dikali dengan 6K. K-nya hilang, sudah berubah dengan skalar. Per 7, 7-nya tetap. Gitu. Nah, selanjutnya, untuk mempermudah, supaya tidak terlalu sulit dan tidak terlalu banyak variabel, di sini kita ganti variabel Z-nya dengan persamaan-persamaan yang tadi. Yang ini. Yang ini. Nanti kini kita bisa ketemu Z-nya adalah pindah ruas aja 12 min 2X min 3Y per 6. Yang ini kita ganti aja, kita pindah ruas supaya ketemu Z. Gitu. Nah ini, 12 min 2X min 3Y per 6. Kenapa gitu? Supaya lebih mudah dalam pengerjaannya. Jadi cuma ada 2 variabel. Bahkan nanti di akhir ini cuma ada 1 variabel karena ini sudah udah disederhanakan dan sudah dieliminasi substitusi. Eliminasi. Ini 36 bagi 6 kan 6. Nanti tinggal dikalikan dan dikurangkan dan dijumlahkan, dioperasikan seperti biasa yang ini, ketemunya 36 min 12. Ini bentuk sederhananya. Ini jauh lebih sederhana daripada kita memakai yang ini. Karena akan mempersulit. Gitu. Di N-nya. Nah, selanjutnya. Ini. Nah, karena di sini akan diambil fokus terhadap bidang XY. Kita kembali lagi ke yang tadi, mengingatkan kalau bidang XY itu fokusnya adalah di turunan XY, dan di sini fokusnya ke K. N kali K. Di sini yang akan kita ambil adalah yang ini. Berarti, karena XY, Z-nya kan nggak ada.
maka komponen Z itu hilang. Jadinya 2x min 3, plus 3Y sama dengan 12. Kelihatan nggak ya? Yang ini. Z-nya itu anggap aja 0, 2x plus 3Y sama dengan 12. Ini persamaan yang tadi. Itu. Karena yang kita pilih adalah XY. Ini, permukaan X proyeksi R-nya terhadap bidang XY. Selanjutnya, masuk nih ke proses perhitungan dari integral. Ini double integral dari A, N, ds. A-nya tadi udah dicari, A kali N-nya udah dicari. Ini hasil ini adalah A kali N. 36 min 12x per 7 ini adalah A kali N. Tadi udah dicari di awal. Lalu dx dy, tulis aja seperti biasa. Lalu per, kemudian dari N, N-nya sudah kita cari tadi, dikalikan dengan K. Itu. Selanjutnya, nah, di sini, karena di sini komponennya yang diambil adalah K, maka kita fokus ke K-nya saja. Jadi di sini kita fokus ke yang terkait dengan variabel K, yaitu 6. Jadi yang kita ambil adalah 6, per 7-nya tetap. Misalkan, kita di sini fokus ke variabel J, maka hasilnya adalah 3 per 7. Kita fokus ke variabel I, maka akan diambilnya 2 per 7. Karena di sini kita fokus ke K, maka hanya diambil nilai dari depannya K saja. Jadi 6 per 7. Begitu. Setelah itu, kita pecahkan double integralnya itu menjadi batas atas, batas bawah. Gitu. Integral X sama dengan 0 sampai 6. Di sini 6-nya itu, tadi 6-nya itu sebagai variabel dari X-nya. Lalu diintegralkan Y sama dengan 0. Iya maaf ya. Lanjut lagi ya. Selanjutnya itu integral Y sama dengan 0 sampai 12 min 2x per 3. Ini tuh nilai Y yang didapatkan dari persamaan yang sudah disederhanakan tadi, yang tadi di atas. Lalu dikalikan dengan 6 min 2x. Dan dari mana 6 min 2x-nya? Ini kita fokus yang ini. 36 min 12x per 7 dikali, ini kan 6 per 7. Karena di sini ada di pembagian, maka dibalik aja. Jadi dikali 7 per 6. 7-nya dicolok. Terus setelah itu, tinggal dibagi. 36 bagi 6, 6. Min 12 bagi 6 itu 2. Gitu. Setelah itu, kita masuk ke dalam proses integral seperti biasa. Yang tadi. Ini yang Y-nya itu diganti. Y-nya itu diganti. Nanti ketemu hasilnya. Ini adalah nilai Y. 12 min 2x per 3 itu adalah nilai Y. Selanjutnya, melakukan integral seperti biasa. Lalu jangan lupa untuk disubstitusikan batas atas dan batas akhirnya. Batas atas dan batas bawahnya. Batas atasnya 6, batas bawahnya itu adalah 0. Disubstitusikan hasilnya adalah 24 satuan luas. Begitu. Jadi di integral permukaan itu yang perlu ditekankan itu adalah yang ini. Jangan lupa yang ini. Kalau XY pokoknya diturunkan XY, di sini pakainya komponen K. Kalau XZ di sini pakainya J, N kali J. Kalau YZ itu pakainya I, gitu. Untuk proses selanjutnya itu sama seperti mengintegralkan secara biasa. Batas atas, batas bawahnya juga tinggal disubstitusi saja. Nanti akan aku share gimana cara untuk mengerjakan yang integral tentu yang tadi. Itu caranya sama untuk mengerjakan integral permukaan seperti di bawah tadi. Gitu. Lalu selanjutnya, kalau di PPT-nya Pak Heru itu di sini cuma sampai integral permukaan. Nah, tadi kan aku bilang kalau integral itu ada yang namanya integral volume.
Nah, integral volume itu sebenarnya itu masuk ke dalam teorema-teorema. Jadi di sini ada teorema Green, ada teorema divergensi, ada teorema Stokes yang ada di atas. Nah, ketiga teorema tadi itu bahasa lainnya tuh adalah integral volume. Gitu. Bagaimana cara mengerjakan integral volume? Caranya tuh sebenarnya sama kayak integral permukaan, tapi kalau integral permukaan kan double maksudnya dua kali itu kan proses proses memasukkan batas atas dan batas bawah. Kalau di integral volume itu menggunakan 3 kali step untuk memasukkan batas atas dan batas bawah. Caranya sama persis seperti yang di integral permukaan, sama persis. Selanjutnya, di sini ada yang namanya grad, div, sama. Nah, caranya adalah, bentar. Nah, ini udah kelihatan kan ya? Ya. Oke. Ini ada gradien. Grad itu gradien tadi, divergensi dan curl. Dan di sini, nah, ini yang perlu diingat nih, bahwa gradien itu mengubah fungsi skalar menjadi fungsi vektor. Berarti artinya apa? Hasil akhir dari gradien itu pasti sudah ada IJK-nya. Kayak tadi, kita mencari gradien di awal. Caranya persis, ini pembuktian gak usah di itu. Nah, ini turunan berarah yang tadi, bentar. Nah ya. Nah, ini yang di contoh 1 itu merupakan rangkuman pengerjaan atau rangkuman materi dari yang gradien, divergensi, dan curl. Nah, di sini A-nya tuh udah ada fungsinya dan diketahui ini namanya apa ya? Katakan aja variabel Q ya, ketemunya nilainya tuh 3x kuadrat min YZ. Di sini yang dicari itu adalah, kita ingat kalau misalkan segitiga terbalik itu namanya adalah gradien dikali dengan A. Nah, yang poin A ini namanya divergensi. Sedangkan yang poin B itu namanya curl. Jadi, kalau misalkan curl itu pasti ada nilai atau fungsi tambahan, di mana di sini fungsinya adalah Q, 3x kuadrat min YZ. Ada fungsi tambahannya. Dan bisa aja nilainya atau mintanya itu dalam bentuk titik kayak gini. Bisa aja ada titik yang diketahui. Gitu. Langsung aja contohnya. Untuk mencari divergensi, di sini sama, kita mencari gradiennya, lalu pakai IJK di sini, dikalikan dengan fungsinya, vektor IJK-nya hilang. Nah, ini yang perlu kalian itu ingat sih, kalau misalkan ada komponen ini dikalikan dengan komponen yang sebelah kanan atau satunya itu, maka vektor I-nya itu akan hilang. Gitu. Maka jadinya kan 3YZ. Nah, X-nya kemana? X-nya itu hilang karena di sini diturunkan terhadap X. Sama seperti kalian mencari gradien tadi. Tapi di sini, dalam divergensi ini tidak menggunakan vektor I, J, dan K. Jadi, kalau gradien tadi kan hanya menurunkan saja dan masih ada IJK-nya. Kalau misalkan divergensi, IJK-nya hilang. Karena sama-sama dikalikan dengan I. Sama dengan yang ini. 6XY kuadrat.
Y-nya hilang. Bukan Y-nya hilang, Y-nya diturunkan. Lalu yang ini juga sama, Z-nya diturunkan. Nah, kemudian karena di sini mau di titik 1, min 1,1, kalian tinggal substitusi aja. X-nya 1, Y-nya itu min 1, dan Z-nya itu 1. Kalian tinggal substitusi aja, kayak gitu. Nanti ketemu hasilnya 4. Ini untuk divergensi. Nah, bagaimana untuk yang curl? Yang untuk curl itu di sini ada fungsi Q, di mana fungsi tersebut harus dipakai. Fungsi Q-nya adalah 3x² min YZ. Nah, di sini rumusnya adalah tanda ini tuh sebenarnya tanda turunan. Turunan dikali dengan fungsi yang soal mau. Yang soal mau adalah fungsi 3x² min YZ. Semuanya sama-sama dikalikan dengan fungsi dari Q-nya ini. Itu. Nah, setelah itu ini tulis ulang fungsinya, lalu dikali dengan 6x. Nah, kenapa jadi 6x? Jangan lupa, di sini adalah proses penurunan. Proses penurunan terhadap apa? Di sini yang pertama terhadap x, yang kedua terhadap y, dan yang ketiga adalah terhadap z. Gitu. Lanjut ya. Terus habis itu tadi yang mana ya? Oh, yang ini. Penurunan ya. Penurunan terhadap x, penurunan terhadap y, dan penurunan terhadap z. Gitu, diturunkan. Jadi 6x min z min y. Caranya sama, pokoknya kayak kalian itu menurunkan suatu fungsi kayak biasa. Lalu biasa nih dikalikan. Setiap komponennya. Jangan lupa kalau dikali-kali yang i-nya itu hilang, yang ini. Kalau j-nya juga nih hilang, jangan lupa k-nya itu juga hilang. Nanti ketemunya ini. Gitu. Lalu selanjutnya tinggal substitusi deh. 1 min 1 sama 1. Hasilnya adalah min 15. Itu. Begitulah materinya. Ada yang mau tanyain nggak? Bisa tolong jelasin lagi yang gradien? Yang mana? Gradien? Oh, yang awal ya? Yes. Ya. Boleh. Bentar. Mana ya? Yang di PPT gini. Yang ini. Ini gradien. Oke, yang ini ya. Ini yang namanya gradien. Yang namanya gradien itu pokoknya segitiga kebalik. Itu namanya gradien. Aku ulang deh. Yang namanya gradien itu caranya itu yang pertama adalah menurunkan satu persatu terhadap komponennya. Langsung ke contoh aja ya, biar kalian bisa memahami dulu juga. Di sini kita pakai contoh yang gampang aja. Aku ulangi. Di sini ada x sama y. Ini fungsinya. Minta dicari gradien di titik 2,0. Caranya yang pertama, jangan lupa menurunkan. Pokoknya apapun itu bisa gradien, integral, itu pasti ada proses penurunan. Nah, di sini diturunkan terhadap diturunkan terhadap variabel x. Sama dengan di sini x-nya itu kan pangkat 1 tuh. Kalau misalkan ada variabel pangkat 1 diturunkan, maka akan hilang. Artinya tuh pangkatnya akan jadi 0, di mana apapun pangkatnya 0 itu nilainya 1, maka tidak perlu diperhatikan. Gitu. Maka langsung ditulis aja pangkat y. Ditambah, turunkan nih x²,
kali Y diturunkan. Caranya gimana? 2-nya taruh di depan. Jadi 2 kan. Lalu X-nya kita tetap tulis X. Lalu gimana dengan pangkatnya? Pangkatnya kan 2 dikurangi dengan 1. Pokoknya pangkat pasti dikurangi dengan 1. Hasilnya pangkat 1. Tidak perlu tulis nggak apa-apa. Lalu dikalikan dengan Y. Gitu. Selanjutnya prosesnya karena diminta ada titik nih, titik di 2,0. Makanya langsung ke substitusi. X-nya 2, Y-nya 0. Kalau misalkan nggak ada titiknya ya tidak perlu disubstitusi. Gitu. Selanjutnya prosesnya untuk mendapatkan gradien adalah diturunkan terhadap variabel Y di sini. Nah, ini juga perlu dicatat bahwa apabila apapun yang akan kita turunkan, apabila itu dijadikan sebagai pangkat, maka akan tetap dan tidak akan berubah sama sekali. Di sini kita kan akan menurunkan di variabel Y. Sedangkan dalam fungsinya Y itu sebagai pangkat. Lalu bagaimana solusinya? Maka fungsi tersebut ya tetap itu, tidak perlu diubah-ubah. X-nya juga tidak perlu diubah. Y-nya itu juga tidak perlu diubah. Jadi tetap X pangkat Y. Ditambah dengan satunya, X kuadrat Y. Y-nya kan pangkat 1 tuh. Tadi kalau pangkat 1 diabaikan saja, jadi langsung ke X kuadrat. Selanjutnya, proses substitusi. Mintanya 2 sama 0, tinggal dimasukkan. Nah, untuk mendapatkan gradien, itu jangan lupa, hasil akhirnya itu pasti vektor. Pasti sudah vektor. Dan nilainya itu ada komponen I, J, ataupun K. Karena di sini 2 perubah atau 2 variabel, jadi pakainya I dan J aja. Di sini I kan selalu berhubungan dengan X. Makanya di sini nilai I-nya itu 1 karena fungsi yang diturunkan terhadap X adalah 1. Lalu ditambah 6J. Kenapa 6 nilai J-nya? Karena fungsi yang diturunkan terhadap Y nilainya adalah 6. Gitu. Jadi gradien dari fungsi ini adalah I plus 6J. Gitu, yang soal gradien. Masih bingung nggak? Oke, udah paham ya kayaknya ya. Itu aja sih materi buat UAS kalkulus. Itu jadi yang soal teorema-teorema itu sebenarnya sangat berhubungan dengan integral volume. Caranya gimana untuk mengerjakan integral volume? Sama seperti integral permukaan, tapi prosesnya ada 3 tingkat. Jadi ada triple integral gitu loh. Caranya sama gitu. Nanti bahan-bahan materi yang aku pakai kayak ini nanti bakal aku share ke grup biar kalian juga bisa bisa latihan. Nah, di sini juga ada latihan-latihan soalnya, silakan dicoba atau dikerjakan. Nanti kalau misalkan yang belum bisa atau belum paham nanti bisa chat aku gitu. Gitu deh. Oke, makasih Nadia. Ya, sama-sama. Nanti aku share ya materinya. Terima kasih udah Makasih, join. Nat. Sama-sama. Nah.